Tapi apa mau dikata, perintah tetap perintah. Walaupun Tapi apa mau dikata, perintah tetap perintah. Walaupun Jai berhasil. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kanebo Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film berjudul Jai Ho. Film yang dibintangi oleh Salman Khan ini bercerita tentang seorang mantan anggota militer yang melawan kejahatan seorang menteri. Sebelum menyaksikan keseruan review filmnya, tak bosan-bosan saya ucapkan terima kasih buat bos-bosku yang sudah subscribe dan terus mengikuti review-review dari saya. Dan bagi bosku yang belum subscribe, dimohon tekan dulu tombol subscribe-nya. Sudah siap kopi dan cemilannya? Yuk, mari kita saksikan keseruan review film berikut ini. Kanebo nih bos, bukan entertainment doang. Di sebuah klub malam terdapat sekelompok preman yang menggoda dan melecehkan para wanita. Seorang wanita bernama Anne yang melihat itu kemudian melaporkannya pada polisi, yang membuat sekelompok preman tersebut ditangkap. Tapi keesokan harinya bukannya di penjara, sekelompok preman tersebut mendatangi tempat tinggal Anne yang ternyata diberitahu oleh para polisi yang menangkapnya. Ketika hendak membawa Anne, muncullah seorang wanita bernama Sulohana. Mengetahui mereka ingin menculik Anne, si ibu meminta untuk diculik juga. Lalu si ibu berkata pada Anne, "Kapan lagi Anne bisa naik mobil mahal milik si preman?" Sambil mengantar Anne masuk dan duduk dalam mobil itu. Tapi sebelum mereka membawa Anne pergi, si ibu berkata bahwa mereka tidak akan bisa melewati gerbang perumahan. Setelah kepergian mereka, si ibu menelpon seorang bernama Jai. Halo, Jai? Seketika itu, Jai pun datang menghadang mobil para preman. Inilah Jai Agnihorti yang dibintangi oleh Salman Khan. Kemudian Jai dan dua temannya mulai menghajari preman tersebut. हमें माफ कर दीजिए प्लीज, हमसे गलती हो गई माजी, माफ कर दो माजी. Sulohana ternyata adalah ibu dari Jai. Jai juga mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Gita, yang diperankan oleh Tabu. Ibu Jai dan Gita selama ini berselisih dikarenakan Gita menikah dengan pria bernama Rehan yang tidak disukai oleh sang ibu. Thank you. क्या है नॉनसेंस? कुछ नहीं है, चल Jai. चलो माँ. Pada suatu pagi, Jai mengantar keponakannya yang bernama Kabir untuk pergi ke sekolah. Di sekolah itu, Jai dimintai tolong oleh seorang guru untuk menuliskan ujian seorang wanita bernama Suman. Suman adalah seorang wanita pintar yang tidak mempunyai kedua tangan sejak lahir. ओके मैम. थैंक यू. ये अपनी कमी को कमी नहीं मानती, हमेशा फर्स्ट आती है. Keesokan harinya, Suman yang masih ujian terlihat panik karena kakak laki-lakinya belum juga datang untuk membantu menulis ujiannya. Ternyata sang kakak sedang terjebak macet akibat polisi menutup jalan guna memprioritaskan iring-iringan mobil anak seorang menteri.
Lalu Suman bertemu dengan Kabir dan meminta Kabir menghubungi Jai untuk mau membantunya lagi. Tapi ternyata Jai pun berada di posisi yang sama dengan kakak Suman yang juga terjebak macet. ठीक है जैसे क्लियर होता है सर हमने आधे घंटे से ट्रैफिक रोक के रखा है सर वहां पे एम्बुलेंस फंसी हुई है Akhirnya Suman yang kecewa karena tidak bisa mengikuti ujian melakukan bunuh diri. Pada suatu malam, Jai melihat pengemis yang sedang menggendong seorang bayi. Jai yang curiga mulai menanyai pengemis tersebut, yang lalu mengambil bayi itu. Keesokan harinya diketahui ternyata bayi itu adalah anak seorang pengusaha kaya yang diculik. Kemudian ketika ayah anak tersebut mengucapkan terima kasih dan menanyakan bagaimana mereka membalas kebaikan Jai, Jai pun menjelaskan teori rantai kebaikan idenya yang terlihat seperti marketing MLM. Jai meminta agar ayah si anak mau membantu 3 orang yang ia temui, yang kemudian menyuruh orang-orang yang ia bantu untuk membantu 3 orang lainnya lagi. Begitu seterusnya. 77,147 लोगों ने जब 3 की मदद की तो और ऐसी ही ये मदद की चेन लाखों से अरबों करोड़ों में बढ़ती जाए. Besoknya Jai pergi ke rumah Gita, tapi adiknya tidak berada di rumah. Seorang wanita tetangga Gita yang melihat Jai kemudian menawarkan pada Jai untuk menunggu di rumahnya. Wanita ini bernama Hansa. Wanita bernama Hansa ini bermaksud memperkenalkan Jai pada anak perempuannya yang bernama Rinki. Ketika Hansa sedang mengambilkan teh untuk Jai, Rinki yang sedang maskeran datang. Rinki yang mengira bahwa Jai adalah Kabir anak kita mulai tidur di pangkuan Jai. Ketika sedang bercerita pada Jai, Rinki dikejutkan dengan suara ibunya, yang kemudian Rinki terkejut lagi ketika tahu orang yang berada di belakangnya bukan Kabir, melainkan Jai. Ketika Hansa sedang memarahi Rinki, Gita datang dan menyuruh Jai untuk pergi ke rumahnya. Namun sebelum pergi, Hansa menanyakan pekerjaan Jai pada Gita. Gita menjawab bahwa Jai adalah seorang mantan anggota militer India berpangkat mayor. Mendengar itu, Rinki menyeletuk bahwa Jai ketakutan menjadi seorang militer. Untuk itu dia lari dari pekerjaannya. Hal itu membuat Gita tersinggung dan pergi dari rumah mereka. Melihat Gita tersinggung, Rinki kemudian menemui Gita untuk meminta maaf atas perkataannya. Disinilah Gita menceritakan kenapa kakaknya tersebut keluar dari pekerjaannya. Ceritanya pada waktu itu Jai berperang menghadapi sekelompok teroris yang menyandra anak-anak kecil dan juga warga sipil. Pada saat itu Jai dan para militer lain yang dipimpin oleh Kapten Arjun kewalahan menghadapi para teroris. Hingga Arjun atasan Jai mendapat perintah dari markas untuk segera mundur membatalkan misi dan meninggalkan medan pertempuran. Saat itu Arjun yang melihat banyak warga sipil menjadi sandera mencoba menjelaskannya. Tapi dia juga melihat semakin banyak anak buahnya yang tewas. Namun sebelum Arjun mengambil keputusan, Jai memakai motor dan menghampiri tempat persembunyian para teroris tersebut. Mau tidak mau, Arjun pun berusaha melindungi Jai yang terus berusaha menerobos dengan motornya. Alhasil, Jai dan kawan-kawan berhasil menghabisi para teroris dan membebaskan para sandera. Tapi apa mau dikata, perintah tetap perintah. Walaupun Jai berhasil, tapi tindakannya yang tidak mematuhi perintah dan dianggap membahayakan rekan-rekannya membuat Jai harus rela diberhentikan dari tugas dan kesatuannya. और हाईकमांड का ऑर्डर ना मानने की वजह से Pada suatu siang di sebuah bangjo, Jai bersama 2 sahabatnya melihat seorang anak yang sedang meminta-minta mendapat perlakuan kasar dari seorang pria yang menyebabkan kepala si anak terbentur trotoar dan berdarah. Jai yang melihat itu langsung turun dari mobilnya dan memukuli si pria, tapi kedua sahabatnya melerainya dan menyuruh si pria untuk segera pergi.
अपने आप को यार। अरे जा निकल यार यहाँ से। Beberapa hari kemudian, pria yang dihajar Jai melihat Jai dan keluarganya sedang berjalan-jalan di sebuah tempat wahana permainan. Si pria pun menelpon seorang anggota parpol pendukung seorang menteri. Ketika sampai di TKP, pria bernama Manik ini tidak menemukan Jai yang sedang jalan-jalan dengan Kabir. Kemudian Manik dan anak buahnya menghampiri Gita dan Ringki. Di dalam sebuah ruang permainan, Manik mencoba melecehkan Gita dengan memberi contoh merobek baju anak buahnya. ये गलती मत करना। Manik pun menyuruh Gita untuk berbicara pada Jai dan menyuruhnya untuk datang. Kemudian Jai yang langsung datang menghampiri mereka. Tak tahan melihat air mata adik perempuannya, Jai pun mengamuk dan mengajar mereka. माधव, कौन है ये? Melihat Jai yang kesetanan dan bertingkah seperti orang gila dalam mengajar anak buahnya, Manik pun menelpon ketua parpol yang juga menantu seorang menteri. Si ketua parpol menyuruh Manik untuk berlari dan membawa Jai ke markas mereka. Melihat Manik lari ketakutan, Jai pun mengejarnya. जय तुम घर जाओ। नहीं जय Jai pun kembali mengamuk di markas mereka. काम फंस गया। Akhirnya Jai pun mematahkan tangan Manik yang sudah berani melecehkan Gita. सर Di kantor polisi, Gita mencoba menjelaskan dan meminta agar polisi bisa membebaskan Jai. Tapi polisi yang bernama Dilip dan Imran menolak dengan alasan bahwa itu sudah merupakan tugasnya menangkap Jai karena berkas tuntutan sudah diajukan oleh korban, dan menyuruh Gita untuk menyewa seorang pengacara agar bisa menjamin kebebasan Jai. जल्दी से जल्दी इन्हें जमानत दिलवाइए वरना मंडे तक इन्हें यही रखें। Tapi setelah kepergian Gita, datanglah sang ketua parpol ke kantor polisi dan meminta Dilip dan Imran untuk melepaskan Jai agar dia bisa menyiksa Jai. Tapi dasarnya polisi India ada saja yang brengseknya. Dilip dan Imran pun melepaskan Jai dengan menyobek berkas aduan milik Jai. Melihat itu, salah satu polisi jujur bernama Abai protes dan mengatakan apa yang tadi Dilip dan Imran katakan saat menolak permintaan Gita. Akhirnya Jai pun dibebaskan. Tapi di luar kantor polisi, ketua parpol tersebut mulai memukuli Jai. तूने मेरे आदमी का हाथ तोड़ा। नहीं, Tapi ketika Jai sudah mulai mengamuk, semua anak buahnya berhamburan lari ketakutan. आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर। Kemudian di rumahnya, putri menteri yang manja tidak terima melihat suaminya babak belur dihajar Jai mengadu pada sang ayah.
dan meminta agar ayah dan kakaknya mau memberi pelajaran pada Jai. अब सोचो उस जय अग्निहोत्री का क्या होगा। Keesokan harinya di sebuah pasar, Ibu Jai yang sedang berbelanja dengan Kabir tertabrak oleh sebuah mobil. Di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa kecelakaan itu membuat sang ibu menderita komplikasi pada ginjalnya dan membutuhkan donor ginjal. Rehan, suami Gita yang memiliki kecocokan ginjal, bersedia mendonorkannya. Pengorbanan Rehan tersebut membuat sang ibu mulai luluh dan merestui hubungan Gita dan Rehan. नहीं माँ, तो क्या रेहान की हो गई। Namun di tengah kebahagiaan mereka, Putri Menteri menelpon Gita dan mengatakan bahwa dialah yang menyuruh orang untuk menabrak sang ibu dan memberi pelajaran pada Jai. तेरी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, टक्कर मारी गई है, समझी? Jai yang mengetahui itu mulai marah dan bergegas ingin pergi ke rumah menteri. Tapi Gita menyarankan dan meminta pada Jai agar bisa menahan emosinya. Gita mengatakan sebaiknya Jai tidak berurusan dengan seorang menteri. Gita pun meminta pada Jai untuk menghentikan semuanya jika kedepannya ia tidak ingin melihat keluarga lainnya bernasib sama seperti ibu mereka. Kemudian di rumahnya Gita mulai berbicara pada seorang menteri yang bernama Dasrat bahwa maksud kedatangannya agar si menteri bisa memaafkan Jai dan mau mengakhiri permusuhan ini. Tapi Putri Manja Dasrat menolak permintaan itu. Dia menginginkan agar Jai bisa dipermalukan seperti ketika Jai memukuli suaminya di depan umum. Lalu Dasrat pun menyuruh menantunya untuk memukuli Jai. मेरे परिवार के साथ उलझने से पहले हमने उसके हाथ कटवा दिए, हमने उसकी जुबान कटवा दी। Sambil melihat Jai dipukuli menantunya, Dasrat terus mengoceh bahwa siapa saja yang berani melawan keluarganya harus menerima balasan yang mengerikan. Namun tiba saatnya ketika Menteri Dasrat menceritakan kejahatannya yang telah menghabisi Kakak Suman, gadis cacat yang waktu itu Jai tolong. Gita mulai memanggil nama Jai. Panggilan Gita tersebut menegaskan agar Jai melupakan kata-kata berdamai darinya dan menyuruh Jai untuk mulai melawan. जय Lalu sebelum pergi, Gita mengatakan bahwa untuk kali ini Pak Menteri telah melukai orang yang salah. Dan jika itu terjadi lagi, maka Jai akan menghajarnya seperti anjing. बल्कि कुत्ता बना के छोड़ेगा। Lalu pada saat acara pertunangan sahabat Jai dan Ane, Kabir diculik oleh menantu menteri. Mengetahui itu, Jai pun mengejar mereka dengan motornya. जय कहाँ है? Sesampainya di suatu tempat, Jai pun berhasil menewaskan menantu sang menteri. आगे मत बढ़ना, इसी गर्दन तोड़ दूंगा। Setelah itu, ketua menteri yang bernama Pradan menelpon Inspektur Abai untuk mengetahui permasalahan ini. Abai pun menceritakan semuanya. Lalu Abai berkata bahwa kasus ini akan membuat partai ketua menteri dalam masalah. Karena semua korban telah mengetahui bahwa orang-orang yang menculik Kabir adalah orang-orang dari partai koalisinya.
Kemudian Kepala Menteri meminta Abai untuk mau membawa Jai bertemu dengannya untuk membicarakan masalah ini. होम मिनिस्टर साहब के दामाद की भी मौत हो गई है सर। Kepala Menteri lalu menghubungi Menteri Dasrat dan mengatakan bahwa sebaiknya Dasrat mau berkompromi dengan Jai. Karena jika kasus ini diselidiki, maka partai koalisi mereka akan dalam masalah. Kemudian pada sebuah perayaan Hari Anak, Ketua Menteri yang kesetrum diselamatkan oleh seorang anak perempuan. Ketika sang menteri berterima kasih, sang anak menjawab agar Kepala Menteri bisa membantu 3 orang lain yang ia temui dan menyuruh 3 orang lain yang ia bantu itu untuk menolong 3 orang lainnya. Dengan itu berarti ideologi MLM rantai kebaikan milik Jai telah berhasil tersebar ke seluruh penjuru India. कुछ दिन पहले हमारे स्कूल में एक अच्छी आंटी। थैंक यू मत कहना, लेकिन जब भी मौका मिले तो 3 लोगों की मदद जरूर करना। बेटा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। Kemudian malam harinya Kepala Menteri mengajak Jai pergi ke rumah Menteri Dasrat untuk badami. Tapi ketika Jai berada di luar ruangan, secara licik Menteri Dasrat ingin menghabisi Kepala Menteri. Bermaksud bahwa nantinya dia akan menuduh Jai dan menjadikannya tersangka pembunuhan terhadap Kepala Menteri. Kemudian Kepala Menteri memanggil Jai dan Jai pun mulai mengajar anak buah Menteri Dasrat yang kemudian membawa kabur Kepala Menteri. Seketika itu berita pembunuhan Kepala Menteri tersebar ke seluruh penjuru India dan Jai sebagai tersangkanya. Berita itu sampai ke Komandan Arjun, mantan atasan Jai di militer, yang tidak percaya bahwa Jai melakukan hal tersebut. एक सच्चे देशभक्त को, लेकिन उसके दिल से देशभक्ति नहीं. Kemudian di suatu tempat, Jai yang sedang menjadi buron hanya bisa merawat Kepala Menteri dalam sebuah mobil ambulan yang entah dari mana Jai dapatkan. Di tengah perawatan Jai pada Kepala Menteri, anak buah Dasrat mengetahui dan mulai menyerang Jai. Jai yang mengetahui itu dan melihat kondisi Kepala Menteri yang semakin buruk, menyuruh kedua sahabatnya untuk membawa Kepala Menteri ke rumah sakit. Sementara itu, Jai akan menghadapi anak buah Menteri. मैं इन सालों को देखता हूं. Mendengar berita Kepala Menteri sampai ke rumah sakit, Menteri Dasrat bergegas menuju rumah sakit untuk memastikan apakah Kepala Menteri tewas atau tidak. उसने तो सीएम साहब की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगा दिया। कहा जा रहा है कि Sementara itu, Jai kini menghadapi 2 polisi busuk yang terus menembakinya. Di saat Jai ditodong senjata oleh Dilip, Abai pun datang dan menembak Imran. Setelah kematian 2 polisi busuk, datanglah 2 anak menteri dan anak buahnya yang mulai menyerang lagi Jai dan Abai.
Setelah berhasil menghabisi anak menteri, Jai yang terluka parah kemudian masih dikejar-kejar oleh anak buahnya. Di tengah pengejaran itu, tiba-tiba Komandan Arjun datang dengan mengendarai pansernya untuk menghadang anak buah Menteri Dasrat. Setelah sadar, kepala menteri yang melihat berita tentang Jai kemudian keluar rumah sakit dan berbicara di depan publik tentang pertolongan Jai atas percobaan pembunuhan dirinya oleh Menteri Dasrat. दशरथ सिंह ने मुझे मारने की कोशिश की है और असली आतंकवादी तो दशरथ सिंह जैसे लोग हैं. Akhirnya dengan diawali oleh pria tua, Dasrat pun tewas dikeroyok massa. Cerita pun selesai. बेटा